Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Guru Kreatif. Pada tutorial kali ini saya akan masih membuat AR markerless. Nah, bedanya yang sekarang itu objeknya lebih dari satu atau multiple objek. Objeknya masih menggunakan Pokemon. Pada project sebelumnya saya sudah membuat Pokemon Charizard. Nah, nanti tambahannya adalah Eevee dan Mewtwo. Oke, biar tidak panjang lebar, dukung terus channel saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Baik, di sini saya sudah membuka project Unity AR markerless menggunakan objeknya adalah Pokemon Charizard. Nah, sekarang saya akan membuat 3 objek ya pada AR markerless. Untuk membuat 3 objek dengan berbeda-beda objeknya saat dimunculkan, jadi tidak langsung muncul tiga-tiganya ya. Jadi nanti saya akan membuat scene baru, 2 scene lagi. Yang ini scene-nya saya akan ganti menjadi scene Charizard ya. Akan saya rename. Cara merename scene itu adalah dengan buka folder scene-nya. Yang ini ya. Nah, di sini kalian rename, klik kanan, kemudian rename, kemudian ganti namanya menjadi Charizard. Ini pilih reload. Oke, jika sudah, kita buat scene baru ya. Klik kanan di sini, pilih create, kemudian pilih scene. Kasih nama Pokemon yang lain ya. Ini namanya Mewtwo. Kemudian buat lagi scene lagi yang ketiga adalah Eevee. Nah, kalau udah selesai scene-nya, kita buat tombol untuk memunculkan setiap objek AR markerless. Nah, berarti kita akan membuat tombol ya. Kita masuk ke tampilan 2D. Nah, kita buat tombolnya dulu. Ini tombol untuk stop tracking dan switch center modenya saya hapus saja ya. Hapusnya itu letaknya di kanvas. Nah, di sini ada stop sama center mode switch. Ini saya hapus. Ini bawaan dari Easy AR ya. Jadi udah ada sampelnya. Ini kita hapus, klik kanan, kemudian delete. Kemudian kita akan membuat tombol yang baru, itu letaknya di kanvas juga. Klik kanan, kemudian pilih UI, pilih button. Nah, ini saya buat tombolnya namanya Mewtwo. Nah, ini kita kebawahin ya dengan cara pilih move tool, kemudian dikebawahin. Nah, kita taruh di sini, kemudian diperbesar menggunakan ini ya, rig tool. Kemudian kita ganti tulisan tombolnya dengan cara diklik panahnya, pilih teks, nanti muncul di sebelah kanan. Nah, buttonnya dihapus, ganti menjadi Mewtwo. Kemudian pilih yang tombolnya. Ini segitiganya ditaruh di bagian sudut-sudut tombol ya.
Oke, kalau sudah jadi satu tombol, kita buat lagi dengan cara duplikat Ctrl C, Ctrl V. Ini tinggal kita rename. Ini yang tengah nanti saya kasih nama Charizard tombolnya. Kemudian tinggal digeser. Nah, seperti ini ya, digeser. Kita geser juga segitiganya. Kemudian diganti namanya menjadi Charizard. Oke, di copy lagi, copy paste lagi. Oke, tombolnya sudah selesai ya. Kalau mau diganti warnanya, misalkan putihnya ganti, klik tombolnya. Kalau ini yang teks ganti warna teks ya, edit teks. Kalau yang atas edit tombol. Ini misalkan diganti warnanya menjadi putih aja. Kalau ini Charizardnya misalkan saya ganti menjadi warna oranye sesuai dengan warna Pokemonnya ya. Eevee saya ganti warna coklat. Nah, seperti ini. Ini tombol backnya yang di atas saya hapus ya. Ini juga bawaan dari Easy AR, sampel Easy AR. Ini saya hapus karena tidak ada main menunya, makanya saya hapus tombolnya. Jadi langsung exit, tombol keluar. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita akan membuat buat hyperlinknya ya, menggunakan codingnya C#. Ini saya buka menunya. Nah, kita menggunakan codingannya yang sama seperti satu file dengan codingan tombol exit ya. Ini kita buka aja C#-nya. Diklik 2 kali. Nanti akan muncul. Nah, ini ya. Ini untuk yang atas itu fungsi untuk tombol keluar. Kalau yang bawah nanti ini untuk hyperlink. Nah, pagarnya ini ada pagar ya. Pagarnya diganti sesuaikan dengan nama scene. Ini misalkan Charizard dulu. Charizard. Nah, ini pagarnya juga sama dihapus. Charizard. Jadi harus sama ya nama scene dengan nama hyperlinknya. Jadi harus sama. Coba kita lihat di scene-nya. Nah, ini ya. Charizard, atau biar kalian tidak salah ngetiknya, tinggal di rename. Kemudian copy, Ctrl C ya. Kemudian taruh di sini. Nah, Ctrl V. Jadi pasti sama ya dengan nama scene. Oke, kalau udah jadi satu hyperlinknya tinggal di copy paste aja. Nah, kita buat lagi sebanyak 3 ya load scene-nya. Oke, kalau sudah, sekarang masukkan objeknya ke dalam aset. Di sini saya sudah menyiapkan objeknya ya. Jadi tinggal saya masukin objek 3 dimensi dalam bentuk FBX beserta teksturnya. Ini saya masukin dulu yang objeknya Eevee ya. Nah, ini dimasukkan, di drag and drop ke dalam Unity. Taruh di aset aja. Kemudian kita masukkan juga Mewtwo-nya.
Nah, yang ini ya. Oke, kemudian teksturnya kita masukin. Oke, sudah masuk tekstur dan objeknya. Kita sekarang masukkan ke dalam scene ya, ke dalam area kerja scene. Ini tampilan 2D-nya kita nonaktifkan. Nah, ini kan scene-nya masih Charizard-nya. Kita ubah scene-nya ke dalam scene Eevee dulu ya. Nah, caranya ini kita copy dulu semuanya. Ini di blok ya, yang di dalam scene Charizard, diklik kanan, kemudian copy. Setelah itu kita buka scene Eevee-nya, dibuka, ini save aja. Nah, kemudian ini dihapus ya main kamera dan direction-nya. Klik kanan, delete, kemudian klik kanan, paste. Nah, jadi nanti otomatis udah jadi ya untuk tombol-tombolnya, karena kita mengcopy dari scene Charizard, tinggal diganti aja objeknya. Nah, menggantinya itu di word root ya. Nah, ini Charizardnya kita deketin dulu. Nah, ini ya, kita hapus Charizardnya, diklik kiri delete, kemudian kita masukkan Eevee-nya, tinggal di drag and drop. Nah, kayak gini. Nah, ini saya taruh di dalam touch root ya. Harus di dalam touch root, nanti nggak muncul kalau misalkan nggak di dalam sini. Ini objeknya kita putar ya. Kita rotasi 180 sumbu Y-nya. Nah, karena harus menghadap kamera ya, biar nanti saat diaktifkan AR-nya di HP itu langsung muncul kepalanya menghadap kamera. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya Eevee sudah, sekarang Mewtwo sama kayak tadi caranya ya. Tinggal di blok dulu ini, kemudian copy, kemudian buka scene Mewtwo-nya. Ini dihapus dengan cara tekan delete. Kemudian paste. Nah, objeknya dihapus ya. Objek Eevee-nya dihapus, kemudian masukkan objek Mewtwo-nya. Oke, sudah masuk semua ya objeknya. Nah, sekarang kita buat hyperlink. Mulai dari scene Mewtwo dulu ya. Kita masuk ke tampilan 2D. Kita masukkan codingan hyperlinknya ke dalam tombol ya. Tadi lupa dimasukin, harusnya dimasukin dulu baru di copy. Nah,
masukinnya di kanvas ya. Ini klik kiri, drag and drop menunya, codingan menunya ya, masukin ke kanvas. Nah, ke sini. Setelah itu buka tombolnya dari mulai Mewtwo dulu ya, Mewtwo. Kemudian cari yang ada on click-nya, diklik tambah. Kanvasnya masukin ke non object, no function-nya pilih yang menu. Oh, di kanvasnya sudah ada ininya ya, sudah ada. Jadi nggak perlu dimasukin lagi, udah ada codingan menunya karena di project sebelumnya sudah dimasukin ya. Ini berarti saya hapus aja. Nah, ini ada dua ya, ini dihapus saja salah satu. Oke, kita masuk kembali ke tombol Mewtwo. Nah, ini masukin kanvasnya ke sini ya. No function-nya ganti, pilih menu, pilih yang sesuai nama tombolnya Mewtwo. Kemudian lanjut ke tombol Charizard, klik tambah, kanvasnya drag and drop ke non object, no function-nya ganti menjadi Charizard. Kemudian EV-nya juga sama seperti itu ya. Nah, ini pilih yang EV. Oke, untuk yang scene selanjutnya itu hampir sama caranya. Jadi kita buka scene yang lain ya. Kita masukkan codingannya ke dalam tombol. Oke, sudah. Sekarang yang terakhir kita coba build ya. Build setting. Nah, ini jangan lupa ya bagian scene in build-nya itu semua scene-nya dimasukin. Nah, EV-nya masukin. Kemudian Mewtwo-nya masukin. Kalau nggak dimasukin nanti nggak bisa ngelink ya. Nah, kalau udah tinggal klik tombol build. Saya kasih nama Pokemon AR versi 2.